Assalamualaikum Bu Epi, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Rahmayanti. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi Bu. Ibu saya izin Iya. untuk membuka sesi ya Bu ya. Ya, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Evi Nuriana dari BPJPH. Yang saya hormati Ibu MOT dan fasilitator Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.14 atau 214 Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berhadir dalam forum yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat serta bersemangat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Eh, Kenalkan Bapak Ibu, saya Rahmayanti di sini fasilitator dan sekaligus moderator untuk sesi pertama kita ya untuk materi regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, di sini bersama Ibu Evi Nuriana nanti akan menjelaskan bagaimana regulasi sistem jaminan produk halal yang terbentuk, kemudian apa tugas dan tanggung jawab penyelia tersebut. Materi kita berlangsung dari 9.30 hingga 11.30 nanti Bapak Ibu. Dan untuk materi ini Bapak Ibu kita akan membagi dua. Nanti akan ada penyampaian materi oleh Ibu Evi, kemudian 30 menit terakhir Bapak Ibu boleh berdiskusi dan bertanya langsung kepada Ibu, kenapa PU atau pemilik usaha itu wajib halal. Kemudian apa sih peran dan fungsi penyelia halal dalam PU tersebut gitu ya. Bapak Ibu nanti sebagai penyelia halal. Insya Allah menjadi penyelia halal ya. Perlu saya informasikan Ibu Evi bahwa peserta pelatihan untuk angkatan ini berjumlah 30 orang berasal dari berbagai bidang usaha. Ada makanan minuman, ada jasa dan juga ada dari barang gunaan juga Ibu. Mungkin demikian informasi dari saya Bu untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. baik. Terima kasih, Mbak Rahma, Bapak dan Ibu, calon penyelia halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu yang di hari pertama ya, hari pertama untuk pelatihan penyelia halal. Ya, kita langsung saja izin share screen ya Mbak Rahma ya. Baik Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Sudah terlihat. Minang produk halal, fungsi penyelia halal. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya kenapa sih kita wajib bersertifikat halal? Yang halal itu lebih banyak, yang tidak halal itu lebih sedikit. Kenapa nggak sertifikat tidak halal saja gitu? Nah, ini jadi sertifikasi halal itu adalah suatu kewajiban Bapak dan Ibu. Jadi kalau dulu adalah voluntary, eh, jadi pilihan boleh mengajukan sertifikat halal atau tidak. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi ini adalah amanat undang-undang Bapak dan Ibu. Jadi jadi semua barangnya, baik itu barang maupun jasa. Jadi yang masuk, beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini ada urgensinya Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya sertifikat halal itu memberikan kepastian hukum terhadap kesediaan produk halal. Kemudian dengan adanya sertifikat halal kita sebagai konsumen juga nyaman, aman, dan memberikan perlindungan pada produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan jasa. Kemudian dengan adanya sertifikat halal otomatis akan memberikan nilai tambah nih Bapak dan Ibu.
dan merupakan daya saing produk kita di baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional, menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal dan membentuk legalitas yang harus dipenuhi untuk bisa beredar di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada makanan dari luar negeri, nah kalau dia tidak bersertifikat halal, maka dia akan kena sanksi Bapak dan Ibu. Apalagi nanti di 17 Oktober tahun 2026 ini tinggal beberapa bulan lagi itu sudah batas akhir dari kewajiban sertifikat halal untuk makanan minuman bagi UMK, kemudian produk luar negeri itu juga ada batasan. Kemudian ada produk-produk lainnya yang memiliki kewajiban sertifikat halal yang masa pentahapannya berakhir di Oktober 2026. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketentuan kewajiban sertifikat halal itu apa sih? Apakah hanya makanan minuman atau ada yang lainnya? Jadi ketentuan kewajiban sertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu ada barang dan ada jasa. Barang di sini adalah ada makanan, minuman, kemudian obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang yang digunakan, yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Loh, kenapa sih barang gunaan itu harus bersertifikat halal? Nah, ada ketentuan lainnya Bapak dan Ibu. Jadi tidak semua barang gunaan itu wajib bersertifikat halal. Nah, untuk barang gunaan yang memiliki kewajiban bersertifikat halal adalah barang yang gunaan yang berasal dan atau mengandung unsur hewani. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak mengandung unsur hewani, maka tidak memiliki kewajiban untuk bersertifikat halal. Kemudian terkait dengan produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik, ini adalah hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Baru memiliki kewajiban bersertifikat halal. Nah, kemudian ada jasa. Nah, jasa penyembelihan itu memiliki kewajiban sertifikat halal. Kemudian ada jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Tapi tidak serta-merta bahwa, oh ya, pendistribusian wajib ya. Nah, untuk kategori jasa mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian, ini yang memiliki kewajiban sertifikat halal adalah yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Jadi kalau misalnya dia ngangkutnya besi, maka jasa distribusinya tidak wajib bersertifikat halal. Tapi kalau jasa distribusi itu mengangkut makanan, minuman, obat, dan kosmetik, maka memiliki kewajiban bersertifikat halal. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan masa pentahapannya. Jadi kewajiban sertifikasi halal itu bertahap Bapak dan Ibu. Nah, pertahapan yang pertama itu di 17 Oktober tahun 2019 sampai 17 Oktober tahun 2024. Itu untuk produknya makanan minuman, kemudian bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Namun pada PP 42 tahun 2024 ada relaksasi Bapak dan Ibu. Jadi untuk produk makanan dan minuman untuk pelaku usaha mikro dan kecil mengalami relaksasi. Jadi diundurkan waktunya yang tadinya 2024 menjadi 17 Oktober tahun 2026.
bagi pelaku usaha mikro kecil. Nah, bagaimana untuk pelaku usaha menengah dan besar? Pelaku usaha menengah dan besar tetap di 17 Oktober tahun 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk produk-produk ini, Bapak dan Ibu. Nah, selama masa pentahapan itu apa sih yang dilakukan oleh BPJPH? BPJPH melakukan pembinaan, kemudian bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang untuk mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halalnya. Kemudian tahapan selanjutnya dimulai 17 Oktober 2021 untuk jenis produk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, dan jasa yang terkait dengan jenis produk tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, di tahun ini adalah cukup banyak untuk pentahapan terakhir. Nah ini Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan pasal 160 PP 42 tahun 2024. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk pentahapannya ya Bapak dan Ibu. Untuk obat itu masih dibedakan lagi. Jadi, untuk obat tradisional, obat koasi dan suplemen kesehatan itu 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Jadi, tidak semua obat itu berakhir di pentahapan pada tahun ini, tapi hanya untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Kemudian untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu sampai 17 Oktober 2029 dan obat keras dikecualikan psikotropika itu sampai 17 Oktober tahun 2034. Nah, bagaimana untuk kosmetik? Ternyata kosmetik, produk kimiawi, dan rekayasa genetik itu berakhir di tahun ini, Bapak dan Ibu. Jadi cukup banyak ya Bapak dan Ibu, makanan minuman untuk pelaku usaha mikro kecil, kemudian produk yang berasal dari makanan minuman dari luar negeri, kemudian obat, obat tradisional, obat koasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, juga barang gunaan. Nah, ini barang gunaan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, kemasan produk, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis dan perlengkapan kantor. Itu sampai 2026. Kemudian barang gunaan untuk alat kesehatan resiko kelas A itu sampai 2026, resiko kelas B sampai 2029, dan risiko kelas C sampai 2034. Jadi cukup banyak ya Bapak dan Ibu untuk akhir dari pentahapan di tahun ini. Nah ini Bapak dan Ibu, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH itu tidak berdiri sendiri, tapi bermitra dengan beberapa lembaga, kementerian lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan JPH. Jadi BPJPH di sini sebagai regulator yang menerbitkan sertifikat halal, yang mencabut sertifikat halal, yang mengakreditasi lembaga pemeriksa halal, yang meregistrasi auditor halal, dan lain sebagainya. Ini adalah kewenangan dari BPJPH. Kemudian ada Komisi Fatwa dan Komisi Fatwa Produk Halal. Nah, Komisi Fatwa ini yang menetapkan fatwanya. Jadi yang mengeluarkan sertifikat itu adalah BPJPH, yang menetapkan fatwanya kalau dia reguler adalah Komisi Fatwa MUI. Nah, untuk yang self declare yang mengeluarkan adalah Komite Fatwa Produk Halal. Nah, ada lagi nih Bapak dan Ibu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi yang melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk adalah lembaga pemeriksa halal. Nah, cukup banyak Bapak dan Ibu jumlah lembaga pemeriksa halal saat ini. Di Indonesia ada sekitar 117 lembaga pemeriksa halal. Nah,
40 di antaranya adalah lembaga pemeriksa halal untuk kategori utama. Nah, kategori utama itu punya ruang lingkup nasional dan internasional. Nah, kalau untuk Pratama itu eh, ruang lingkupnya hanya di wilayah domisili si LPH. Ya. Kemudian ada LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Jadi ini yang melakukan proses sertifikasi halal yang berada di negara setempat. Nah, LHLN ini harus bekerja sama dulu dengan BPJPH. Apabila belum bekerja sama dengan BPJPH, maka sertifikat halalnya tidak bisa diakui oleh BPJPH. Kemudian ada LP3H dan P3H. Nah, LP3H ini adalah lembaga pendamping proses produk halal yang menaungin pendamping proses produk halal. Nah, ini untuk yang self declare Bapak dan Ibu. Kalau yang LPH itu untuk yang reguler, yang ini adalah yang self declare. Nah, pada saat self declare yang melakukan verifikasi dan validasi adalah pendamping proses produk halal atau P3H. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengajukan yang reguler, maka yang melakukan audit adalah auditor halal. Nah, auditor halal ini rumahnya di mana? Rumahnya di LPH. Kemudian ada mitra BPJPH lagi, lembaga pelatihan kerja. Nah, ini yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk penyelia halal, auditor halal, kemudian juru sembelih halal. Ini yang menyelenggarakan adalah LPK. Bu, Nah, izin LPK boleh nanya ini nggak, Bu? ya, Boleh sambil Bu- nanya nggak, Bu? Mumpung Bu, oh, Pak. gimana moderator mau Eh, di sela Bapak, mungkin nanti kita sesinya di setelah penyampaian materi aja, Pak ya. ya, ya, Baik, makasih Pak. ya, baik ya. Kemudian yang melakukan pelatihan itu LPK yang sudah bekerja sama dan ditetapkan oleh BPJPH, maka sertifikatnya diakuin. Kalau dia belum bekerja sama dengan BPJPH, maka belum diakuin sertifikat pelatihannya. Kemudian ada kementerian lembaga terkait, dan kalau dulu namanya Satgas Halal Bapak dan Ibu. Kalau sekarang BPJPH karena sudah bukan berada di Kementerian Agama, yang sekarang adalah lembaga pemerintah non kementerian, maka sekarang memiliki UPT Bapak dan Ibu. Nah, UPT-nya ada sekitar 10 yang ada di Indonesia ya Pak. Kemudian kementerian lembaga terkait juga merupakan mitra dari BPJPH. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Ini adalah update regulasi JPH. Nah, regulasi JPH itu dimulai dari Undang-Undang 33 tahun 2014, kemudian diubah menjadi di dalamnya ada beberapa ketentuan yang diubah di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dan ada turunannya lagi adalah PP 42 tahun 2024. Nah, perubahan yang mendasar apa sih dari Undang-Undang 33 ke Undang-Undang 6 tahun 2023? Waktu pendampingan proses produk halal ini bagi pelaku usaha mikro kecil dengan self declare. Kemudian keberadaannya komite fatwa produk halal ini juga terkait dengan self declare. Penetapan kehalalannya dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal dan masa berlakunya sertifikat halal. Nah, ini Bapak dan Ibu perubahan yang mendasar dari Undang-Undang 11 dan PP Undang-Undang Nomor 6. Kemudahan bagi sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK ini di Undang-Undang 11 produknya tidak berisiko dan mengandung bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dapat mengajukan self declare. Nah, pengurusannya melalui eh,
tidak dikenakan biaya atau gratis ya Bapak dan Ibu. Namun sekarang sudah ada self declare yang mandiri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 tidak ada perubahan. Selanjutnya perubahan yang mendasar lagi adalah waktu pengajuan sertifikasi halal. Di Undang-Undang 11, reguler 21 hari kerja, self declare belum diatur. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 6, reguler tetap 21 hari kerja dan self declare 12 hari kerja. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi di Undang-Undang Nomor 6 diatur lebih lanjut terkait dengan waktu pengajuannya. Kemudian Komite Fatwa Produk Halal. Nah, di Undang-Undang 11 ini tidak diatur. Kemudian di Undang-Undang 6 itu sudah diatur. Jadi, Komite Fatwa bertanggung jawab kepada Menteri yang terdiri dari unsur ulama dan akademisi, dibentuk paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian menjalankan sebelum adanya Komite Fatwa Produk Halal, maka pemerintah yang menjalankan tugasnya sampai terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal. Kemudian MUI pada Undang-Undang 11 penetapan kehalalan dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 itu penetapan kehalalan dilakukan oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota atau Majelis Permusyawaratan Aceh melalui sidang fatwa. Jadi kalau dulu itu terpusat semua Bapak dan Ibu, namun untuk saat ini bisa dilakukan oleh MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, MUI Aceh. Nah, itu bisa dilakukan terkait dengan sidang fatwa untuk skema reguler. Nah, ini terkait dengan sidang fatwa ya Bapak dan Ibu. Nah, sidang fatwa oleh Komisi Fatwa paling lama 3 hari sejak diterima laporan dari LPH. Jika batas waktu terlampaui, maka penetapan fatwanya oleh Komite Fatwa Produk Halal. Kemudian penetapan fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal paling lama 2 hari. Sidang fatwa untuk self declare hanya dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Jadi tidak dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait masa berlakunya. Kalau dulu di Undang-Undang 33, di Undang-Undang Nomor 11, masa berlaku sertifikat halal itu adalah 4 tahun Bapak dan Ibu. Namun di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Jadi, sertifikat halalnya tidak ada masa berlakunya lagi Bapak dan Ibu. Sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan PPH. Tapi kalau ada perubahan komposisi bahan atau PPH, maka mengajukan lagi pembaharuan sertifikat. Nah, ini update regulasinya Bapak dan Ibu dari Undang-Undang PP 39 menjadi PP 42 tahun 2024. Nah, ini yang terkait update regulasi terkait dengan di PP 42 ya Bapak dan Ibu. Jadi ada yang namanya implementasi SCPH. Jadi pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produk dilakukan dengan dibuktikan surat keterangan konsistensi kehalalan melalui implementasi SCPH. Jadi karena masa berlaku sertifikat halal itu tidak ada masa berlakunya, maka ada amanat dari PP 42 terkait dengan implementasi SCPH. Nah, implementasi SCPH dilakukan kapan? Dilakukan 1 kali dalam 4 tahun. Nah, pendanaannya bisa melalui APBN untuk pelaku usaha UMK dan pelaku usaha menengah besar dilakukan pendanaannya oleh pelaku usaha itu sendiri. Kemudian persyaratan penyeliannya juga ada ketentuan di PP yang terbaru, yaitu PUMK memiliki sertifikat pelatihan dan atau penyelia sertifikat kompetensi penyelia halal kecuali untuk pengajuan self declare.
Untuk pelaku usaha menengah besar dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan kompetensi penyelia halal. Jadi untuk pelaku usaha menengah dan besar tidak hanya sertifikat pelatihan saja, tapi harus dilengkapi juga dengan sertifikat kompetensi. Kemudian terkait sama pembaharuan sertifikat nih Bapak dan Ibu, jika pelaku usaha merubah komposisi bahan, maka wajib memperbaharui sertifikat halalnya. Nah, dokumen persyaratannya ada dokumen perubahan komposisi bahan, kemudian dokumen kehalalan atas bahan yang diubah, dokumen perubahan PPH, dokumen pengembangan produk. Nah, pembaharuan ini tidak merubah nomor sertifikat Bapak dan Ibu, jadi nomor sertifikatnya tetap, namun nanti di dalam lampirannya ada perubahan-perubahan. Kemudian pentahapannya nih Bapak dan Ibu juga sudah ada relaksasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk produk makanan dan minuman. Nah, ini Bapak dan Ibu, pengajuan sertifikat harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, dan jangan lupa daftar dan bahan yang digunakan serta pengolahan produknya. Kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ini harus merupakan produk dan bahan yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi Bapak dan Ibu sebagai penyelia nanti pada saat menggunakan bahan, maka bahan yang digunakan harus bersertifikat halal, kecuali bahan tersebut masuk ke dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, Bapak dan Ibu kalau mau melihat jenis produk mana sih yang wajib bersertifikat halal, Bapak dan Ibu bisa melihat pada Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan KMA 944 Tahun 2024 tentang perubahan KMA 741 Tahun 2021 untuk kategori makanan dan minuman. Jadi Bapak dan Ibu, jika untuk kategori makanan dan minuman Bapak dan Ibu mengajunya ke sini, jika selain makanan dan minuman maka Bapak dan Ibu mengaju ke KMA 748 tahun 2021. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk KMA 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal meliputi apa saja? Meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat ya Bapak dan Ibu bisa di-download keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021. Nah, ada ketentuan lain lagi Bapak dan Ibu. Jadi intinya dua Bapak dan Ibu, bahan yang digunakan adalah bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, ada amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada ayat 1 Pasal 20, bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pada pasal 17 ayat 2 pada dasarnya halal. Jadi bahan yang berasal dari tumbuhan ini pada dasarnya halal Bapak dan Ibu, kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Sehingga di ketentuan turunannya itu ada KMA 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, ini ada Bapak dan Ibu. Nah, pengecualiannya ini untuk bahan yang bagaimana? Misalnya bahan dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa proses pengolahan. Maka dia masuk ke dalam bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal atau dikenal dengan positive list. Misalnya
sayur mayur tanpa pengolahan, buah tanpa pengolahan, kemudian telur tanpa pengolahan, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam kategori ini, Bapak dan Ibu. Dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan dan tidak tergolong bahan yang berbahaya atau bersinggungan dengan bahan haram. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini bahan dan klasifikasinya berdasarkan KMA 1360. Jadi Bapak dan Ibu sebagai penyelia harus memahami 3 KMA. KMA 3, KMA 748, KMA 944, dan KMA 1360. Nah, bahan berasal dari alam tanpa proses pengolahan. Bahan berasal dari tumbuhan atau tanaman tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa penambahan bahan penolong, bahan tambahan atau bahan lain. Ini masuk kategori ini Bapak dan Ibu. Bahan yang berasal dari hewan non sembelihan. Jadi hewannya non sembelihan tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik. Misalnya ikan. Nah, ikan tanpa disembelih ya Bapak dan Ibu. Kemudian diolah secara fisik. Kalau udah ditambahin bumbu, maka masuk ke 748 dan 944. Tapi kalau ikan yang masih utuh dibersihkan, nah itu masuk ke kategori 1360. Kemudian bahan proses fermentasi mikroba yang tanpa proses pengolahan itu juga masuk ke 1360. Bahan yang berasal dari alam, air alam. Nah, kalau air alam, air yang berasal dari alam tanpa proses penambahan bahan penolong, maka tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau airnya sudah mengalami proses pengolahan, kayak misalnya air isi ulang, kemudian air PDAM, nah itu harus bersertifikat halal. Kalau air sumur, nah air sumur tanpa pengolahan, maka tidak perlu sertifikat halal. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya di proses produksinya menggunakan air PDAM, maka di dalam daftar bahannya air PDAM itu harus bersertifikat halal. Tapi kalau misalnya menggunakan air tanah misalnya, maka tidak perlu sertifikat halal. Masuk ke dalam kategori positive list atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Bahan tidak berisiko mengandung dan atau terkontaminasi bahan tidak halal terdiri dari bahan selain bahan yang berasal dari alam dan serta bahan dan produk kimia, hasil penambangan atau hasil sintetis anorganik dan organik. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang tidak wajib bersertifikat halal. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu terkait dengan sertifikasi halal. Tadi ya bingung ya, mana sih yang reguler, mana sih yang self declare. Jadi yang masuk ke dalam kategori self declare, jadi skema sertifikasi halal itu ada 2, skema reguler dan skema self declare. Nah, kalau skema yang self declare tadi udah ada ya KMA-nya apa keputusan kepala BPJPH ya, di situ ada ketentuannya. Jadi, sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Nah, skalanya apa? Mikro dan kecil. Produknya berupa barang. Jadi, kalau produknya jasa, maka tidak boleh bersertifikasi halal dengan self declare. Kemudian, barangnya pun ditentukan hanya makanan minuman yang prosesnya sederhana, produknya rumahan, terdiri dari satu outlet, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kekebalan yang terbaru ya Bapak dan Ibu. Kemudian aktor pemeriksanya adalah pendamping proses produk halal yang terregister di BPJPH. Nah, penetapan fatwanya adalah Komite Fatwa Produk Halal. Waktunya berapa lama? 12 hari kerja. Kemudian reguler, sertifikasi halal melalui pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh LPH. Nah, skala usahanya bisa mikro kecil yang tidak masuk ke kategori ini, maka masuk ke
yang reguler. Kemudian pelaku usaha menengah dan besar. Produknya barang dan jasa. Nah, kalau barang dan jasa reguler nih Bapak dan Ibu. Kalau self declare hanya barang untuk makanan dan minuman dengan ketentuan sesuai keputusan Kepala BPJPH. Nah, kalau reguler ini aktornya siapa? Aktornya adalah auditor halal pada LPH. Yang menetapkan fatwanya siapa? Yang menetapkan fatwanya Komisi Fatwa MUI, baik itu MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, maupun MPU Aceh. Apabila membatas waktunya melebihi SLA-nya, maka bisa dialihkan ke Komite Fatwa Produk Halal. Nah, masa berlakunya 21 hari kerja. Nah, ini peran aktornya ya Bapak dan Ibu. Ini untuk yang reguler, jadi ada BPJPH, ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, ada MUI dan Komite Fatwa Produk Halal. Jadi Bapak dan Ibu mendaftarnya ke sini melalui sistem Si Halal. Jadi mengajukan ke BPJPH. BPJPH akan menerima pengajuan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha. Kemudian melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapannya dan BPJPH memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat. Nah, siapa yang memeriksa? Yang memeriksa adalah LPH. Nah, Bapak dan Ibu, silakan pilih LPH-nya. Ada cukup banyak. Mohon maaf. Kemudian yang menetapkan fatwanya adalah MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Jadi setelah ditetapkan fatwanya, maka dikeluarkan sertifikatnya oleh BPJPH. Ya. Nah, ini untuk yang self declare Bapak dan Ibu, ini sama tugasnya. Kemudian yang melakukan verifikasi dan validasi adalah pendamping proses produk halal. Nah, P3H ini rumahnya di mana? Rumahnya di LP3H. Yang menetapkan fatwanya adalah Komite Fatwa Produk Halal. Ini untuk yang self declare Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait sertifikatnya Bapak dan Ibu. Sertifikat halal diterbitkan berdasarkan ketetapan fatwanya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Kalau bentuknya tidak seperti ini, maka bukan sertifikat halal. Ya. Jadi ada ketetapan fatwa dulu, baru dikeluarkan sertifikat halal. Ya. Nah, berlaku sejak diterbitkan, sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan PPH, maka masih tetap berlaku. Bentuknya digital dan ditandatangani secara elektronik. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, kalau ini di scan barcode, maka akan ada informasi terkait info tentang pelaku usaha, sertifikat, kemudian produknya apa saja. Ini kalau di scan barcode. Nah, Pak, apakah ada scan barcode yang berbeda? Nah, pernah ditemukan sama kami. Scan barcode-nya sama. Pas kita periksa, ternyata isinya bukan informasi terkait sama sertifikat halal, tapi informasi terkait dengan hal yang lain. Nah, itu termasuk temuan untuk pengawas CPH. Kemudian, satu sertifikat berlaku untuk satu jenis produk. Jenis produknya sesuai apa? Sesuai dengan KMA 748 dan 944 untuk produk makanan dan minuman. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Jadi sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan PPH, maka tetap berlaku. Jika ada perubahan komposisi bahan ataupun mau perubahan PPH, maka Bapak dan Ibu harus mengajukan pembaharuan sertifikat. Nah, pembaharuan sertifikat halal diatur dalam peraturan pemerintah ya Bapak dan Ibu. Kemudian sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH sebelum undang-undang ini berlaku, maka masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH.
Nah, nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah mendapatkan sertifikat, baru kita wajib mencantumkan label halal. Nah, jadi label halal tidak boleh dicantumkan sebelum dapat sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu dapat sertifikat halal dulu, maka baru mencantumkan label halalnya. Nah, ada PP 42 tahun 2024 pada pasal 105 BPJPH menetapkan label halal yang berlaku nasional. Nah, ini kayak gini nih Bapak dan Ibu. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib dicantumkan label halalnya. Label halalnya paling sedikit memuat logo, nomor sertifikat, atau nomor registrasi. Logo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi gambar, tulisan, dan atau kombinasi gambar dan tulisan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, dulu Bapak dan Ibu mungkin mengenalnya ini ya, logonya ya. Nah, label halalnya. Nah, label halal yang digunakan saat ini adalah ini Bapak dan Ibu. Ini berlaku nasional. Nah, produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022 wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikatnya. Jadi tidak hanya label halalnya saja Bapak dan Ibu, harus ada nomor sertifikatnya. Nah, produk yang mendapatkan sertifikat dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022 wajib apa yang dilakukan oleh pelaku usaha, kewajiban dari pelaku usaha jika belum membuat kemasan produk langsung menggunakan label halal ini. Jika sudah terlanjur membuat kemasan produk, dihabiskan stoknya baru dilanjutkan dengan label halal yang berlaku nasional. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ada ketentuan terkait dengan pencantuman label halal. Jadi pelaku usaha mencantumkan label halalnya, diingat ya Bapak dan Ibu, hanya setelah mendapatkan sertifikat. Nah, dicantumkan di mana? Di kemasan tertentu yang mudah terlihat, ya, tidak mudah dihapus, mudah dibaca, tidak mudah dilepas, tidak mudah dirusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pencantuman label halal ada pengecualian untuk yang produknya terlalu kecil. Nah, kalau produknya terlalu kecil, maka tidak perlu mencantumkan di label halalnya. Produk yang dijual atau dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Nah, untuk kemasan yang terlalu kecil apa contohnya? Pensil alis. Nah, pensil alis kalau kemasannya tidak memungkinkan, maka tidak perlu mencantumkan label halalnya. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli. Contohnya apa? Misalnya kita beli pecel, beli gado-gado. Nah, itu tidak perlu mencantumkan label halalnya. Ya, karena dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli. Produk yang dijual dalam bentuk curah, itu juga ada pengecualian untuk pencantuman label halal. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi label halalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini ada halal Indonesia, kemudian ada nomor sertifikatnya. Nomor sertifikatnya itu diawali dengan huruf ID, diikuti oleh 17 digit angka. Nah, ini untuk label halal yang sekunder. Untuk yang primer, ini seperti ini. Ada label halal Indonesia, kemudian ID diikuti 17 digit angka. Dan ada bordernya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak kosong, tapi ada garisnya, ada bordernya. Kemudian warna label halal ungu, hitam, dan putih. Nah, kemudian warna background label halal mengikuti warna atau corak kemasan. Nah, ini di-download di si halal. Nah, ini mengacuannya kemana? Ke keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 dan keputusan Kepala BPJPH nomor 145 tahun 2022. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat, wah nggak ada bordernya, berarti itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi harus ada bordernya
ada nomornya di sini. Kalau enggak seperti ini yang utama ada nomornya juga di sini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut terkait dengan penyelia halal. Apa sih penyelia halal? Nah, penyelia halal adalah orang yang melakukan proses pengawasan proses produk halal. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu belajar sebagai penyelia halal itu ada ketentuannya, ada SKKNI-nya Bapak dan Ibu. SKKNI nomor 21 tahun 2002 tentang penetapan standar kompetensi kerja Indonesia kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis golongan aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya pada jabatan kerja penyelia halal. Jadi penyelia halal itu mengacunya ke SKKNI ya Bapak dan Ibu. Bertugas memastikan penerapan sistem jaminan produk halal di perusahaan atau instansi. Nanti Bapak dan Ibu akan belajar terkait dengan sistem jaminan produk halal. Nah, kewajiban dari pelaku usaha pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Kemudian pelaku usaha juga wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan produk yang tidak halal. Nah, ini ada kewajiban lagi bagi pelaku usaha memiliki penyelia halal. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekarang ikut pelatihan ya, karena pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal. Kemudian pelaku usaha juga wajib melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah, kewajiban ini sesuai dengan ketentuan dari PP 42 tahun 2024 pada pasal 50 Bapak dan Ibu. Kemudian kewajiban pelaku usaha yang lainnya, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikat. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, maka wajib mencantumkan label halalnya. Kemudian setelah itu apa berhenti sampai di situ saja? Tidak. Tapi Bapak dan Ibu juga harus menjaga kehalalan produk. Jadi produk yang sudah dapat sertifikat harus dijaga kehalalannya. Harus memisahkan lokasi, tempat, dan alat. Itu harus dipisahkan. Memperbaharui sertifikat jika ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Melaporkan perubahan komposisi bahan dan PPH kepada BPJPH. Jadi bukan melaporkannya ke LPH bukan, tapi melaporkan perubahan komposisi bahan ke BPJPH untuk mengurus pembaharuan sertifikatnya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 51. Nah, kemudian kewajiban yang pada pasal 51 huruf B, nah, menjaga kehalalan produk dibuktikan dengan surat keterangan konsistensi kehalalan produk. Nah, surat konsistensi ini dengan apa? Untuk mendapatkan surat konsistensi ini, maka dilakukan pemeriksaan implementasi SCPH. Nanti Bapak dan Ibu akan mengenal SCPH. SCPH itu Sistem Jaminan Produk Halal. Yang mungkin dulu Bapak dan Ibu mengenalnya SJH ya. Nah, SJH itu sudah tidak digunakan lagi, tapi yang digunakan adalah SJPH. Nah, SJPH ini ada 5 kriteria Bapak dan Ibu. Ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada proses produk halal, ada produk, dan ada pemantauan dan evaluasi. Nah, pemeriksaan SCPH dilakukan kapan? Dilakukan 1 kali dalam 4 tahun. Nah, untuk pelaku usaha mikro kecil, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan analisis resiko, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu itu memiliki tugas yang mulia. Karena Bapak dan Ibu bertanggung jawab terhadap proses kehalalan produk.
Ya, cukup berat ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya terjadi kontaminasi, maka yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah Bapak dan Ibu. Jadi bukan bertanggung jawab kami. Misalnya dalam proses produksi terjadi kontaminasi nih dengan bahan yang tidak halal atau terkontaminasi najis. Maka yang bertanggung jawab adalah Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal. Nah, penyelia halal ini ditetapkan oleh siapa? Yang menetapkan penyelia halal adalah pimpinan dari perusahaan atau pimpinan dari pelaku usaha dan kemudian dilaporkan kepada BPJPH. Nah, tugas penyelia, tugasnya Bapak dan Ibu apa saja sih? Nah, mengawasi proses produk halal di perusahaan. Ya, ini tugas Bapak dan Ibu. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, ini untuk yang skema reguler. Ya, untuk yang skema reguler, mengawasi proses produk halal di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi PPH, dan mendampingin auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Jadi, tugasnya Bapak dan Ibu itu mengawasin PPH. Kalau mengawasin PPH berarti harus dilakukan secara rutin. Tidak hanya sebagai persyaratan sertifikasi halal saja, tapi setelah itu Bapak dan Ibu tidak bertugas, tidak seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu setiap hari harus melakukan pengawasan proses produk halal. Nah, itu. Jadi bukan hanya sebagai persyaratan untuk sertifikasi halal saja, tapi itu adalah tugas Bapak dan Ibu mulai dari bahan, kedatangan bahan, kemudian pemilahan bahannya, penyimpanannya bagaimana, sampai pengolahan produknya, sampai menjadikan produk, penyimpanan produk bagaimana. Nah, itu adalah tugas Bapak dan Ibu sampai ke tempat akhir, misalnya akhirnya sampai pendistribusian. Itu adalah tugas Bapak dan Ibu, jadi melakukan pengawasan proses produk halal di perusahaan. Nah, kalau ada terjadi kontaminasi atau apa, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Kalau untuk pencegahan itu juga dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, kemudian mendampingi auditor halal LPH pada saat si audit itu melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk yang self declare, mengawasi PPH di perusahaan, jadi Bapak dan Ibu melakukan sama seperti yang reguler. Menentukan tindakan perbaikan, mengkoordinasi PPH, dan mendampingi pendamping PPH pada saat verifikasi dan validasi. Jadi pada saat verifikasi dan validasi, maka melakukan pendampingan. Ya, Bapak dan Ibu akan mendampingi PPH. Jadi nanti ada petugas namanya P3H. Nah, itu harus didampingin oleh Bapak dan Ibu sebagai Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal di pelaku usaha mikro kecil yang self declare. Nah, ini tanggung jawab penyelia halal baik yang reguler maupun yang self declare. Yang reguler, apa sih tanggung jawabnya? Menerapkan SCPH, menerapkan sistem jaminan produk halal. Menyusun rencana proses produk halal. Nah, sebagai penyelia, Bapak dan Ibu harus menyusun rencana PPH. Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH, kemudian mengusulkan penggantian bahan jika ada penggantian bahan, mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Jadi kalau misalnya di masa produksi itu ada sesuatu yang tidak sesuai, maka Bapak dan Ibu yang mengusulkan penghentian produksi. Membuat laporan pengawasan PPH, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal dan menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama pemeriksaan oleh auditor. Ini adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk yang reguler. Nah, bagaimana yang self declare? Yang self declare sama Bapak dan Ibu menerapkan SCPH, menyiapkan bahan dan PPH untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh P3H, menunjukkan bukti serta memberikan keterangan yang benar selama proses validasi dan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH dan melakukan pembinaan CPH. Ini adalah tugas penyelia halal pada self
declare. Nah, ini sesuai ketentuan di dalam PP 42 pada pasal 59. Nah, ini ketentuan penyelia, Bapak dan Ibu, persyaratannya beragama Islam. Ya, jadi bagaimana kalau penyelia halal yang non-muslim, maka tidak bisa menjadi penyelia halal. Jadi penyelia halal wajib beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, buktinya apa? Memiliki wawasan yang luas dengan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi. Nah, pelatihan dilakukan oleh siapa? Oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan atau lembaga pelatihan yang lain yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain terakreditasi melaksanakan pelatihan penyelia halal ditetapkan oleh BPJPH. Jadi, lembaga pelatihannya atau perguruan tingginya harus bekerja sama dengan BPJPH, baru bisa melaksanakan pelatihan. Kemudian, peserta pelatihan dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, bagaimana dengan uji kompetensi? BPJPH bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi melaksanakan sertifikasi kompetensi penyelia. Nah, penyelia kalau mau uji kompetensi harus lulus pelatihan dulu. Ya. Kemudian dinyatakan lulus pelatihan, kalau sudah lulus kompetensi maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini penetapan penyelia ya Bapak dan Ibu. Jadi yang menetapkan Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal adalah pelaku usaha. Nah, apa saja sih persyaratannya? Salinan kartu tanda penduduk penyelia yang berdomisili di Indonesia. Jika penyelianya berasal dari luar negeri, maka salinan paspor, izin tempat tinggal tetap, dan kartu identitas lainnya. Kemudian daftar riwayat hidup, salinan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi untuk pelaku usaha mikro dan kecil, salinan sertifikat penyelia halal dan sertifikat kompetensi penyelia halal untuk pelaku usaha menengah, besar, dan pelaku usaha luar negeri, serta salinan keputusan penetapan penyelia. Jadi yang menetapkan adalah pimpinan perusahaan atau pimpinan dari pelaku usaha. Nah, ini ketentuan terkait dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Penyelia halal untuk pelaku usaha mikro kecil dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan agama Islam. Kemudian selain dari organisasi tersebut, untuk pelaku usaha mikro kecil juga dapat berasal dari pelaku usaha itu sendiri, atau dari instansi pemerintah, dapat juga berasal dari badan usaha atau perguruan tinggi. Dalam hal pelaku usaha mikro kecil dengan pernyataan halal atau yang self declare, penyelia dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan sebagaimana di bisa berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Persyaratan sebagaimana maksud pada pasal 60 ayat 2 itu dikecualikan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Rahma. Baik, Ibu. Maaf tadi ke belakang. Ada yang izin ke belakang, silakan. Jangan sampai. Ya, Ya, baik Ibu. silakan. Materinya sudah selesai disampaikan Bapak Ibu. Yang tadi ingin bertanya sudah saya ini ya. Catat tadi ada yang pertama itu ada Pak Abdul Jubir ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf yang belum mengisi absen silahkan, nanti takutnya tiba-tiba ini close.
karena materinya berakhir gitu ya. Saya ingatkan kembali yang Bapak Ibu yang belum mengisi absen silakan mengisi absen dan kita lanjut ke ke sesi berikutnya itu diskusi ya Ibu ya. Ya, Pak Abdul Jabir tadi di awal-awal tadi Abdul ingin Jabir, bertanya. Bu. Silakan. Ya, Abdul Jabir. Silakan Bapak. Ya, Maaf. iya tadi sudah terjawab dengan paparannya, Bu. Saya ingin tanya sebenarnya untuk self declare itu yang melakukan proses pengujian dari mana? Kalau dari reguler kan ke LPH ya melalui auditor Ya. halal. Tapi tadi sudah terjawab bahwa yang melakukan adalah penyeliannya langsung ya, berarti Bu ya. Baik, saya jelaskan dulu ya. Monggo Jadi silakan gini, Bu. ya, jadi gini. Tadi aktor aktor penyelenggaraan JPH kalau reguler kan ada tiga ya. Ada BPJPH, ada LPH, ada Komisi Fatwa. Ya, BPJPH yang menerbitkan sertifikat permohonannya juga ke BPJPH. Kemudian yang menetapkan fatwanya siapa? Komisi Fatwa MUI. Ya, bisa MUI Pusat, MUI Kabupaten Kota, MUI Provinsi, MPU Aceh. Ya. Kemudian yang melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalannya siapa? LPH. Berarti yang melakukan nanti yang datang ke tempat Pak Jabir, kalau Pak Jabir mengajukan reguler yang akan datang adalah auditor halal. Nah, Bapak silakan memilih LPH-nya, mau itu LPH yang utama maupun yang eh, Pratama, silakan. Bapak domisilinya di mana? Kenapa banyak LPH? Agar membuat lebih murah, Pak. Jadi akomodasi dan transportasinya Bapak Ya. pilihlah yang terdekat. Ya, itu Ya kalau izin untuk Bu, yang reguler. kalau untuk reguler tadi udah jelas Bu. Yang Ya, saya sebenarnya nah ingin tanyakan sekarang yang yang self self declare. declare-nya. Ya, self declare misalnya Bapak mengajukan self declare nih, ya, ke BPJPH. Nah, nanti siapa yang melakukan verifikasi dan Uji. validasi Ya. itu pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal. Bukan penyelia. Penyelia Oh, mendampingin. Bapak misalnya penyelia nih, sebagai Bapak penyelia di PU yang self declare. Nah, Kak akan mendampingin si pendamping proses produk halal. Nanti proses pendamping proses produk halalnya itu di bawah naungan LP3H mana. Nah, nanti milih tuh Bapak mau pendamping P3H yang mana. Daftarnya di mana? Daftarnya sama di si halal. Tapi nanti yang melakukan verifikasi dan validasi adalah pendamping proses produk halal itu, Pak. itu Jadi yang melakukan itu PT3H-nya adalah orang BPJPH atau dari lembaga di luar BPJPH, Bu? di luar BPJPH. Itu cukup banyak, Pak. Ada sekitar 300-an lebih LP3H dan jumlah pendamping proses produk halal itu ribuan jumlahnya. Jumlahnya Oke, ribuan. Iya. Itu ya. terima kasih jelas, Bu. Pak Jabir ya. Ya, lebih jelas ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, Baik, Mbak semoga Rahma. menjawab ya Pak Jabir ya. Iya, Bu, terjawab, Bu. Berikutnya, Terima kasih. ya, berikutnya Munif, Ibu Munif. Regilza. Ibu Regilza, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Evi atas pemaparannya. Di sini yang akan saya tanyakan adalah apakah kewajiban mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap berlaku dalam konteks program makan bergizi gratis, mengingat pendistribusian makanannya dilakukan dengan menggunakan ompreng. Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kalau makan bergizi gratis ya, nah itu dia kan penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, omprengnya dicuci ya, dicuci ya, omprengnya dicuci. Nah, Iya, sertifikat halalnya bisa di sertifikat label halalnya di tempat MBG-nya aja, di MBG-nya, di SPPG-nya, kayak restoran, restoran, restoran bisa di situ. oh Jadi baik. ya, Seperti ditunjukkan saja ya Bu ya. iya ditunjukkan bahwa itu sudah bersertifikat halal. Nah, kalau misalnya di dapurnya itu ada label halalnya sesuai ketentuan ya, harus ada bordernya dan ada ID diikutin 17 digit angka. Itu kalau yang eh, dalam negeri ya produknya. Kecuali
produk luar negeri nih, misalnya Bapak dan Ibu ngelihat di supermarket ya. Nah, itu ada kodenya REC. REC itu berarti sudah disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri, kemudian diregistrasi di BPJPH oleh importirnya. Ya, itu ya Bapak dan Ibu. Ya, Baik, terima kasih Bu. sama-sama. Baik, terima kasih Bu, Ibu Regilza, Ibu. Berikutnya Ibu Silviana, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu tadi Bu penjelasannya. Saya mau bertanya terkait misalkan tadi untuk pengajuan kembali produk halal itu kan tadi satu sertifikat satu Satu jenis produk ya Bu, produk. satu Satu jenis jenis produk. produk. Nah tadi sempat disinggung juga oleh Ibu terkait restoran, resto gitu. Itu berarti yang disertifikasi apakah keseluruhan dari proses produksi restorannya sampai output. Karena restoran kan jenis makanannya banyak ya Pak, Ibu ya. Itu bagaimana untuk pengajuan sertifikasi halalnya? Baik, terima kasih dengan Bu Silviana ya. Silviana. Siapa? Iya, iya Bu, betul, Ya, Silviana. dari mana, Bu? Dari mana? Saya dari Jepara, kebetulan ini saya akademisi Bu. Oh, dari Jepara ya, kampung saya Iya. dong ya. Iya. Saya dari Jepara juga, Mbak. Ya, Oh, jadi gini, lagi banjir nih sekarang di kampung. Ya, betul, betul. ya. Jadi gini, kalau misalnya restoran ya, berarti kalau di KMA 748 nanti pilihnya penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, ya. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, di situ berarti dia produknya yang disertifikasi apa? Kalau medianya menunya banyak, maka harus dicantumkan semuanya menunya. Menunya dicantumkan apa saja. Misalnya aneka sayur dicantumkan semuanya. Aneka ayam, aneka apa daging dicantumkan semuanya. Jadi nanti di ini tuh ada berapa menu yang diinikan. Nah, pada saat kita mengajukan, misalnya nih, tiba-tiba nih, Mbak Sylvia tadi, misalnya tiba-tiba ada penambahan nih, mau menu, ini sertifikat udah keluar, sudah enggak ini, tiba-tiba ada penambahan menu nih, misalnya, tadinya misalnya aneka soto, kemudian ditambah lagi nih, tiba-tiba mau ada gulai gitu, maka dia berarti ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada pembaharuan sertifikat. Jadi semua menunya dituliskan semuanya, apa yang diajukan. Kalau misalnya dia menambah ini, menambah berarti dia pengembangan namanya. Kalau pengembangan berarti mengajukan sertifikat lagi. Misalnya menunya ditambah misalnya jadi gulai, ada menu lagi sate, ada menu lagi apa. Nah, itu namanya pengembangan. Jadi mengajukan lagi. Kalau dibilang jenisnya banyak, iya kalau restoran banyak. Pasti di lampirannya banyak berturut-turut gitu. Apa saja itu dituliskan semuanya. Dan jangan lupa bahannya juga harus bersertifikat halal. Nih suka nih pelaku usaha kan apalagi mikro kecil ya. Misalnya pakai minyaknya yang murah nih. Oh, yang lagi promo, yang hari ini promonya Bimoli, besok promonya Tropical, besok lagi promonya apa. Nah, itu tuliskan saja semuanya di daftar bahan. Ya, tuliskan semua. Jadi pada suatu saat misalnya pakai minyak Bimoli, kemudian berubah, oh ya Bimoli di pasaran nggak ada nih, pakai minyak Tropical. Nah, itu udah ada di daftar bahan. Nah, kalau tidak ada di daftar bahan, berarti ada perubahan komposisi bahan. Kalau ada perubahan komposisi bahan, berarti apa? Mengajukan sertifikat. Jadi tulis aja semuanya, misalnya pakai gula A, gula B, gula C, tulis saja semuanya. Pakai tepung terigu, tulis aja semuanya. Jadi nanti nggak kebingungan nih, misalnya di pasaran nggak ada, atau ibu-ibu nih sukanya promo atau pelaku usaha mikro kecil. Wah, saya mau cari yang promo aja gitu kan.
yang lagi murah apa nih, nah, yang lagi diskon apa nih. Nah, makanya dituliskan semuanya saja. Jadi semua jenis agar tidak ada pembaharuan sertifikat. Jadi nggak sulit lagi kan, karena sudah ada bahan-bahannya sudah dituliskan. Jadi semua bahan dituliskan aja semua, agar tidak ada perubahan. Itu ya, Bu Ya, baik, Bu. Silviana. Terima kasih Iya, sama-sama. informasinya. Baik, terima kasih Tambah. Bu. Berikutnya Ibu Arinta. Bu Arinta silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Ibu Evi. Nah, ini mungkin saya punya dua pertanyaan Ibu. Yang pertama, eh, apakah untuk pengajuan sertifikasi halal yang self-declare itu apakah wajib memiliki penyelia halal untuk pelaku usaha? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, batas sederhana untuk pengolahan makanan agar dia masuk kategori eh, reguler, apa sertifikasi halal yang reguler itu yang seperti apa Bu batas sederhananya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Langsung aja ya Mbak Rahma ya. Ya, Langsung Ibu. ya Mbak Arinta dari mana? Dari Ponorogo Ibu. Oh, cukup jauh ya, Jawa Timur. Iya. Ya, jadi gini, self declare. Jadi semua yang mengajukan sertifikat itu wajib memiliki penyelia halal. Karena penyelia halal itu pada dasarnya yang melakukan proses pengawasan proses produk halal kan. Nah, nanti siapa yang Nah, tapi untuk yang self declare itu bisa berasal dari pelaku usaha itu sendiri. Misalnya dirinya kita sendiri. Itu bisa. Atau mungkin fasilitasi dari kementerian lembaga. Nah, fasilitasi dari kementerian lembaga, misalnya fasilitasi dari organisasi kemasyarakatan Islam, fasilitasi misalnya dari perguruan tinggi. Nah, itu bisa. Jadi, jadi itu bisa difasilitasi. Nah, hanya belum ada nih ketentuannya. Satu orang penyelia halal untuk self declare boleh mau difasilitasi untuk berapa PU sih? Nah, itu yang sedang didiskusikan di kami gitu. Jadi, karena saya pernah lihat nih, satu penyelia halal ada di 50 PU. Nah, kapan dia melakukan pengawasan proses produk halal? Kalau 50 PU. Berarti untuk sampai ke PU yang berikutnya, dia mesti berapa? 50 hari kerja ya. 50 hari baru balik lagi ke PU. Lah kalau PU-nya misalnya tidak benar, nah itu yang perlu diatur oleh kita. Berapa sih maksimal untuk satu penyelia halal yang memfasilitasi PU ya, gitu ya. Itu jadi bisa difasilitasi ya Mbak Rinta ya, bisa difasilitasi. Kemudian untuk yang reguler batasannya. Jadi kalau tidak ketentuannya tidak ada di self declare, maka dia masuk reguler. Misalnya outletnya lebih dari satu, ya. Misalnya dia punya 2 outlet, maka tidak bisa masuk ke yang self declare, maka masuk ke yang reguler. Ya. Walaupun misalnya produknya sederhana nih, rumahan, tapi dia punya, misalnya punya cabang 3 cabang, nah itu tidak bisa masuk ke yang self declare. Jadi ketentuannya gini, yang tidak masuk ke dalam kategori yang self declare maka misalnya produknya berisiko tinggi. Nah, itu masuk ke dalam yang reguler. Itu ya Mbak Mbak Rinta ya. Ibu, terima kasih banyak. Ya, silakan. Baik. Berikutnya Ibu Maya. Ibu Maya Noviana silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau ada bahan impor itu belum masuk self declare ya Bu? Bahan impor. Ya, Bahan impor nggak masuk self declare, Bu jadi Maya. Jadi untuk pengajuannya harus reguler. iya, bahan impor masuknya reguler. Jadi gini, kalau misalnya nih ya, eh, PU pakai bahan impor, kan bahan yang dipakai harus bersertifikat halal ya. Tapi sudah ada sertifikat halalnya Bu, Sudah ada sertifikat halalnya dari mana? dari BPJPH Indonesia. Oh, berarti sudah bisa dipakai.
Tapi waktu saya mau input itu tidak muncul, Bu. Nah, dilihat lagi sertifikat halalnya dari BPJPH atau dari LHLN, Hmm, Lembaga Halal Luar Negeri. Jadi gini, misalnya ini ada barang impor, contohnya apa ya? Kalau di makanan minuman biasanya keju atau susu ya, misalnya. Tiung. Misalnya berasal dari negara Australia, misalnya. Ya. Disertifikasi oleh, kalau disertifikasi BPJPH pasti ada datanya, Mbak. Ada datanya diklik di BPJPH, di data ya, sertifikasi halal, nanti akan keluar kalau disertifikasi di BPJPH. Ataupun kalau dia sudah diregistrasi juga akan muncul. Jadi gini, misalnya keju itu atau susu diimpor dari Australia. Ya. Kemudian ternyata di sertifikatnya itu dia sertifikat halal oleh lembaga halal luar negeri di Australia. Ya. Nah, yang Bu Maya perlu cek, lembaga halal luar negerinya itu sudah kerjasama belum sama BPJPH. Cek di web BPJPH. Klik yang LHLN, kemudian klik MRA atau MOU di situ. Nanti klik Australia. Ya. Nah, di situ kalau dia sudah bekerja sama, berarti produknya itu harus diregistrasi. Siapa yang melakukan registrasi? Importirnya. Importirnya melakukan registrasi ke BPJPH. Nah, nanti nomornya bukan ID lagi, tapi REK. Di depannya tuh REK. Nah, Bu Maya ngeceknya di mana? Ngeceknya di nomor registrasi ya. Ngeceknya di nomor registrasi. Nanti cek di situ. Ya. Misalnya cek keju, misalnya keju. Nah, nanti ada nomornya kan? Nomornya dicek di situ. Ada nggak di situ? Kalau dia ternyata sertifikat halalnya dari luar negeri, kemudian belum diregistrasi, maka nggak bisa dipakai juga. Tuh, jadi harus, jadi intinya gini teman-teman, kalau dikeluarkan sama BPJPH, kodenya ID, kalau dia dari luar negeri, maka harus diregistrasi di BPJPH, itu ada kode REG-nya, REG, REG. Ya, nanti di situ. Nanti teman-teman cek, coba iseng-iseng nanti cek ya. Nanti bisa bisa pas latihan atau OJT bisa Ya, dilihat ya Mbak Rahma ya. Nanti bisa di itu kan. Ya. pas materi teknis nanti juga akan Iya, cek pas itu. materi teknis juga nanti ada. Ada yang rek, ada yang itu. Kalau dia ternyata lembaga halalnya itu belum bekerja sama, maka tidak bisa karena tidak bisa diregistrasi juga. Itu. Kemudian dilihat juga ruang lingkupnya. Oh ya, ternyata lembaga itu misalnya ada ruang lingkupnya. Kalau misalnya tidak ada ruang lingkupnya, nah ini teman-teman agak hati-hati daging-daging ya. Daging itu banyak yang dari luar. Nah, berarti teman-teman harus cek itu dari mana. Itu ya. Gitu ya Bu Maya ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Munif. Pak Munif Haikal, silakan Pak. Ya, selanjutnya Pak Munif Haikal, silakan. Ada Pak Munif? Masih di mute kali ya? Masih di mute Pak. Munif Ya, Haikal. ada. Oke. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya bertanya itu batasan penyelia ada nggak seberapa banyak dia bisa menangani pelaku usaha? Misalkan seorang DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu dia hanya boleh di 2 lembaga saja. Nah, apakah di sini penyelia itu ada batasannya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munif. Ya, kalau pelaku usaha menengah besar jelas, dia hanya di satu pelaku usaha itu. Malah kadang Oh, pelaku begitu. usaha menengah besar itu dia ada, misalnya dia memiliki per line-nya, dia ada berapa line itu ada perhitungannya. Nah, masalahnya untuk pelaku usaha UMK nih Pak Munif yang tadi saya sampaikan. Nah, itu pengaturannya belum ada. Makanya Belum ada ya. terjadilah yang rangkap-rangkap itu. Padahal kan dia harus namanya penyelia halal itu kan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan proses produk halal.
Berarti selama proses itu kan dia harus ngawasin kan. Nah, kalau dia ngerangkep-ngerangkepnya banyak, gimana ngawasinnya? Nah, kalau misalnya terjadi kecurangan atau terjadi kontaminasi, ya itu kan kita yang salah lagi. Nah, itu yang di kami di BBJPA itu yang sedang eh, apa di sedang dikoordinasikan oleh tim standar dengan tim pembinaan penyelia. Nah, ini yang harus kita hitung nih, berapa sih? Apakah kayak tadi Dewan Syariah 2 ya? Apakah ada ketentuannya hanya 2 atau dia hanya 3? Kita harus berhitung bagaimana sih beban kerjanya, itu yang harus dihitung. Dan bagaimana sih dia produksinya tiap hari, masa dia ngawasin, saya sering ketemu itu, ada yang 50, ada yang 100. Waduh, itu terus ngawasinya kapan? Ketemunya lagi kan nggak memungkinkan lagi, berarti dia nggak ngawasin setiap hari. Ya, Padahal itu harus diawasin setiap hari. Itu yang sedang kami proses Pak Munif, untuk berapa sih jumlah penyelia halal untuk eh, satu satu penyelia halal untuk PUUMK ya, terutama UMK itu berapa sih? Itu yang sedang ya, kami baik. komunikasikan. Itu ya Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, berarti yang sudah terlanjur ini Bu, misalnya ada konsultan gitu Bu ya, itu untuk menggantikan penyelia halalnya itu bagaimana Ibu? Mekanismenya? Nah, itu mekanismenya yang Belum ya Bu? perlu, iya, Masih belum diatur ya Bu ya? diatur. Iya. Berapa sih? Nah, ini kan kita banyak temuan juga Mbak Rama. Ternyata satu penyelia itu ada yang 100 PU, PU ya? ada yang 50 PU. Berarti kan dia nggak ngawasin tiap hari. Sampai Iya, kalau kita 30 PU aja, berarti kan dia tiap hari ketemunya lagi di PU yang pertama 30 hari kemudian. Nah, itu iya. udah nggak sesuai lagi dengan SKKNI-nya kan. Nah, itu Mbak Berarti Rama. untuk penggantian itu belum ada mekanismenya Bu ya? Misalnya setelah itu terlanjur Ya, dipakai gitu ya, kemudian nanti ada penyelia baru oleh PU tersebut. Kemudian mekanisme pergantiannya itu dengan mendaftarkan saja melalui email atau langsung ke si halal gitu Bu. oh itu melaporkan melalui si halal. Oh, melalui si halal Ya, itu ya. Oke, ya, baik. ya. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Pak Mufirmansyah, silakan Pak. Pak Firmansyah, tadi sudah raise hand, saya catat. Bisa ke belakang mungkin ya. Kita langsung lanjut aja ke Pak Dai Hawa. Gimana sih bacanya? Maaf. Maaf Bu, Ini tadi bahasa belum di Korea ini, ini. belum dinyalain audionya, maaf. Ya. Ya, mau nanya, ini kan Oh ya, produk Pak saya kan, Firmansyah ya. Mm-mm. ya produk saya kan barang gunaan seperti kemasan produk tuh di Ya. pabrik-pabrik. Nah, kalau lebih dari satu atau beda-beda itu setiap produknya harus punya sertifikasinya satu-satu apa gimana Bu? Baik, Sertifikasi terima halal. kasih. Pak, produknya apa? Kemasan ya? Ya, Kemasan. Kan satu jenis, satu jenis produk ya. Bapak nanti lihat di KMA. Nah, nanti ya, kemasannya A, B, C, D, E misalnya gitu. Dia ya. diajukan satu satu sertifikat itu, Pak. Oh, satu sertifikat. Ya, tapi Jadi nggak diajukan nggak beda. semuanya. Bapak Oh, ngajukan semuanya. Nah, tapi Bapak cek lagi kalau dia ada unsur hewaninya, ya. Kalau nggak ada unsur hewaninya, maka tidak memiliki kewajiban sertifikat halal. Oh, misalnya di bahannya nggak ada unsur hewaninya, tapi di proses produksinya ada nih proses yang ternyata mengandung unsur hewani, misalnya kayak pelumasnya atau apa, dengan nah itu maka memiliki kewajiban sertifikat halal. Jadi dilihat dulu ya Pak Firman ya, ada ya. unsur hewaninya atau tidak. Jadi dilihat benar. Lihat di jenis apa bahannya, kemudian di proses produksinya juga dilihat. Ya, Nanti baik. diajukan semuanya itu namanya itu. Nanti kategori jenis produknya bisa lihat di KMA 748. Ya. Terima Bukan kasih Bu. satu jenis produk Bu ya, maksudnya bukan Satu satu jenis produk itu misalnya bukan satu kemasan, produk. nanti kemasan Mm-mm. A, B, C Iya, apa. pemesan AB kayak gitu. Iya, Ya. satu Kategorinya sertifikat. nanti di KMA Bapak. Ya. Nanti akan di-share oleh MOT. Baik, terima kasih Baik, Pak terima kasih. Firmansyah, Ibu Evi. Berikutnya Pak Dai Hawa.
Pak Daihwa. Gimana sih bacanya ya? Kayak bahasa. Ya, terima kasih Silakan Bu. nih Bu, Pak Dai. Ya, Dewa, Bapak. nama nama PT-nya Dewa. Bu kalau Oh, Dewa nama ya. saya Oke. Itu Silakan PT-nya Pak. ini Dede Pak, Setiawan. Mbak, huruf kerennya jadi dipisah. Oh, Iya. Dewa. Biasanya ini Oke. bahasa Korea ya, Pak ya? Iya, Korea bener Bu. Ya. Saya Silakan Dede Pak. Setiawan dari Dewa. Mau tanya Bu, Hmm. kebetulan untuk perusahaan kami ini kan packaging ya Bu ya. Packaging Hmm. produksi tray. Try. Nah, ini kan untuk nantinya untuk pelabelan halal ini, label halal ini untuk ukurannya itu ada ketentuannya nggak sih Bu untuk ukuran label halal ini dan juga untuk warnanya tadi kan standarnya ungu, hitam dan putih ya Bu Ya. kalau tidak salah. Nah untuk di tray nantinya semisal DIY ini lolos sertifikat sertifikat halal ini nantinya akan dipasang di mall dan dicetak di traynya gitu. Nah itu kan untuk tray sendiri kita lebih ke bening ya Bu. Itu ada masalah nggak ya Bu untuk eh, label halalnya sendiri gitu. Paling itu aja dulu Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dewa. Packaging ya, Ya, packaging Bu. packaging ya, berupa tray ya. Jadi Ya, kalau ketentuannya ukurannya nanti Pak Dewa bisa download keputusan Kepala BPJPH ya. oke baik Keputusan Bu. Kepala BPJPH tentang label halal. Nanti bisa juga minta dari Mbak Rahma ya. Mungkin Ya. kalau Oke Mbak baik Bu. Rahma ada bisa sih di web BPJPH. Nanti di situ ada ukurannya Pak, berapa kali berapanya itu ada jelas di situ. Kemudian dia Oke. warnanya kan ungu, kemudian putih sama hitam ya. Kalau Iya, trainnya bening, itu kan backgroundnya berarti background trainnya bening ya. Jadi betul. eh, kalau backgroundnya kita nggak mempermasalahkan, hanya itu yang disesuaikan. Kalau misalnya bening, mungkin yang menonjol lebih ke hitam atau ungu ya. Nah itu bisa sih Pak ke situ. Tapi background kita nggak Oke. masalah, bisa menyesuaikan. Oke. Ya nanti Bapak tinggal ininya di trainnya. Sudah diajukan ya Pak? Sudah Bu. Sudah ya? Nah Masuk untuk ke eh, mau reguler kan? nanya lagi boleh Bu? Boleh, boleh silakan Pak. Nah untuk yang kita ajukan itu kan maksimal bahannya ada 5 ya Bu ya. Bahan untuk pembuatan tray ini. Nah Hmm. itu yang untuk membedakannya hanya di thickness-nya aja Bu. Jadi boleh nggak kita global? Misalkan partnya itu eh, part A ini PET tray clear gitu ya. Nah tapi untuk aktual di Dehwanya sendiri yang tray clear ini ada 5 item nih misal. Tapi karena terbatas kita mendaftarkannya, jadi kita global tuh untuk partnya jadi part tray PET clear gitu, tapi tidak mencantumkan ukuran thicknessnya. Kita yang membedakannya itu hanya ketebalannya aja Bu, thicknessnya saja. Itu boleh tidak ya Bu? Diglobalkan jadi 5 item dengan Hmm. material atau bahan yang sama, tetapi kita jadikan satu gitu. Oh gitu. Gimana Bu? Hmm, Nanti Bapak konsultasi ke bagian sertifikasi coba ya Pak. baik Bapak baik. konsultasi ke bagian sertifikasi kalau seperti ini diperbolehkan atau enggak. Kalau enggak ke PTSP ya, Ya, ptsp.halal.go.id. Kalau seperti itu boleh atau tidak. Karena mungkin lebih ke trainnya lebih ke ukurannya ya Pak ya. Kalau nggak salah ya sih betul betul. perukuran deh Pak, perukuran mesti dicantumkan. Oh Perukuran gitu. berapa itu dicantumkan sih. Tapi untuk Oke. lebih jelasnya Bapak ke PTSP aja ya. Takut PPSP ya mungkin Bu. ya. Oke. Heeh, Baik. ya. Terima kasih Bu. Ya, Baik, makasih. baik, terima kasih. Bapak, mohon maaf saya mau merename nama Bapak tadi biar nanti kan tahu nih namanya siapa Pak? Dede Setiawan. Dede Setiawan ya. Ya, Oke. betul. Eh apa? Fasilitatornya siapa Pak? Fasilitatornya Bapak sebentar ya Bu. Oke, baik. Biar saya tahu siapa nanti yang bertanya gitu. Kalau ini kan namanya harus nama asli ya. Baik, terima kasih Ya, Bapak. Berikutnya
Sebenarnya ini ada pertanyaan Ibu dari kolom chat dari Pak Ilhamuddin, tapi mungkin ini lebih teknis. Apakah resep menu perlu dicantumkan saat pengajuan sertifikat halal? Oh, resipnya ya? Resepnya tidak, Bu ya? Enggak, enggak perlu Enggak ya? bahannya aja. Ah, ah. Kalau Tapi itu nanti itu makan lebih pada saat apa? Pada saat pemeriksaan Ibu ya? ya, Nanti akan diverifikasi oleh bahannya Ibu. aja. Kemudian pada saat di diagram alir kan dituliskan. Itu kan misalnya eh, di apa dulu penyiapan bahan, setelah itu apa pakai flowchart kan. Iya. Jadi resepnya mah nggak perlu. Resip Bu, Apalagi ya. gram-gramnya nggak perlu itu. Itu rahasia perusahaan gitu. Berikutnya Ibu Eti silakan. Tadi udah raise hand. Ya, selamat pagi, Bu. Oh iya pagi. Iya, Bu, saya mau tanya beberapa. Yang pertama itu bisa dijelaskan nggak, Bu, tentang kategori curahnya itu yang seperti apa dari BPJPH? Kemudian ada, kan tadi kan juga dibahas surat keterangan konsistensi kehalalan produk ya, Bu ya. Kalau untuk yang industri besar itu 4 tahun sekali ya. Ya. Itu tuh apakah udah ada peraturannya dari BPJPH-nya sendiri kan ya Bu ya? Karena Ibu kan BPJPH-nya ini selaku BPJPH itu syaratnya nanti gimana atau dokumen apa aja yang dimasukkan ke dalam silal atau bagaimana? Terus eh iya kalau penyelia halal itu untuk di industri besar hanya satu aja kan ya Bu ya? Hanya satu PU kan ya Bu ya. Kalau untuk industri besar tidak penyelia halal tidak boleh 2 atau 3 menangani PU gitu kan ya Bu ya. Ya. Kalau di industri besar. Itu aja sih Bu, dua yang tadi aja Bu, yang curah sama surat keterangan konsistensi tadi itu Bu. Baik, Sama terima satu lagi kasih. sih Bu, kan kalau misalkan di LPPOM Ya. itu ya Bu ya, di LPH LPPOM itu kan ada kayak uh, apa laporan ya setiap tahun sekali ya. Apakah nanti di si halal juga akan dilakukan pelaporan atau bagaimana Bu? Jadi ada 3 ya Bu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung aja ya Mbak Rahma ya. Jadi yang pertama itu yang curah misalnya tepung terigu curah itu kan bal besarnya ada. Kemudian dia di ini lagi sendiri. Nah itu eh, bisa tidak itu atau yang lainnya yang curah-curah kayak gula curah atau apa. Nah itu bisa tidak mencantumkan eh, sertifikat halalnya, label halalnya. Kemudian terkait dengan yang kedua, yang pertanyaan kedua itu tadi pelaporan ya, pelaporan. Jadi nanti ada di SCPH setiap 6 bulan sekali pelaku usaha wajib melaporkan bahannya. Ya. Nah, wajib melaporkan bahannya itu ada di SCPH di kriteria 5 di pemantauan dan evaluasi. Nah, Tapi nantinya di di si mana? halal ubah Bu. Di si halalnya Nah, udah ada. harusnya ada di si halal. Sekarang lagi proses untuk dimasukkan di si halal. Jadi itu masih proses. Kemudian implementasi SCPH ya. Ya, implementasi SCPH ada 4 tahun sekali baik bagi UMK, bagi pelaku usaha menengah besar itu ada namanya implementasi SCPH. Namun pembiayaannya untuk pelaku usaha UMK itu berdasarkan dari APBN ya. Kalau pelaku usaha menengah besar itu dari pelaku usaha sendiri. Nah, implementasinya nanti bagaimana? Sekarang dalam proses Bu, dalam proses penyusunan terkait sama implementasinya ini nanti bagaimana sih? Ya tetap melalui si halal nanti ada notifikasi nih kalau di akreditasi LPH udah ada notifikasi tuh. Kalau di akreditasi namanya surveillance. Nah, kalau akreditasi LPH 2 tahun itu udah ada notif tuh. Udah ada tanda-tandanya di si halalnya. Nah, nanti untuk ini juga ada juga untuk kapan dilakukan. Nah, ini lagi dalam proses karena itu kan baru ya dari ketentuan amanat dari PP 42 tahun 2024. Jadi masih proses penyusunan. Bagaimana sih implementasinya? Persyaratannya seperti apa sih? Nah, sebetulnya implementasi itu seperti surveillance sih.
Cuman kalimat surveillance itu tidak diperbolehkan oleh kementerian lembaga kementerian lembaga lain pada saat kita menyusun PP. Itu ya. Ya, Ya, nanti makasih akan Bu. ada di halal ya. Ya. Mungkin Makasih. Ibu lebih lebih jelasnya nanti mungkin di materi teknis Ibu ya. Nanti akan ada pelaporan setiap tahun 1 tahun sekali. Kemudian ada pelaporan juga setiap untuk komposisi bahan setiap per 6 bulan sekali begitu. Baik, berikutnya Ibu Regi silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, tadi kan di pemaparan bahwa halal itu sekarang tidak ada masa berlakunya selama tidak ada perubahan komposisi atau PPH. Yang jadi pertanyaan saya, jadi case di saya itu kan saya kebetulan kosmetik Bu. Jadi ada satu skincare series brightening. 3 itu namanya brightening, contoh 3 ini namanya brightening solution, dan yang 2 ini hanya brightening, misalnya night cream brightening, serum brightening. Nah, kalau misalnya saya udah lakukan sertifikat halal dengan yang 3 solution dan 2 tanpa solution. Suatu saat nih yang 2 tanpa solution ini mau ada perubahan supaya seragam ada solutionnya, tapi komposisinya sama dan tidak ada perubahan PPH. Apakah harus sertifikasi halal lagi atau cukup surat pernyataan aja ke BPJPH bahwa produknya sama, hanya perubahan nama? Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Regi. Jadi bahannya tidak berubah, Iya, bahannya tidak berubah. tidak ada penambahan apa-apa, Tidak ada penambahan apa-apa, hanya hanya penambahan nama. hanya Perubahan nama ya. nama. Iya, Iya, betul. nama, tapi semua bahannya masih tetap PPH-nya juga nggak ada len yang berubah, Iya, tidak ada. tidak ada. Kalau Tidak tidak ada. ada dilaporkan ke BPJPH dengan dilengkapi dokumen lengkapnya bahwa itu tidak ada perubahan dan harus ada pernyataan juga bahwa betul-betul tidak berubah dari bahannya, hanya penambahan nama. Itu dilaporkan ke BPJPH. Itu ya, Bu Regi ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Regi. Berikutnya Ibu Fiska silakan. Oke, eh, baik. Izin bertanya terkait dengan apakah satu perusahaan boleh memiliki lebih dari satu penyelia halal? Baik, terima kasih Bu Friska. Satu perusahaan boleh memiliki lebih dari satu penyelia halal. Boleh. Boleh, apalagi perusahaan menengah dan besar itu ada hitungannya, ada line ini dengan jumlah orang sekian, dia harus punya berapa. Emang ketentuannya kalau satu perusahaan lebih dari satu penyelia itu malah lebih bagus kan. Jadi masing-masing ada pembagian lainnya. Justru itu yang perlu diatur sama kita nih. Kalau ada ketentuannya nih, misalnya jumlah pegawainya sekian, lainnya sekian. Nah, harusnya kita berhitung ininya apa analisa beban kerjanya. Karena kan nggak mungkin satu penyelia saja itu yang perlu dihitung sama kami. Kami perlu menghitung juga untuk yang misalnya pelaku usaha menengah dan besar. Itu berapa sih yang ini kan. Saya kayak misalnya yang sudah kita hitung itu Juleha, juru sembelih halal. Kita udah hitung minimal 2. Satu rumah potong hewan atau satu rumah potong unggas itu minimal 2. Kenapa 2? Kalau satu sakit, satu ada yang menggantikan, ya kan? Kemudian kita berhitung juga. Satu juleha kita hitung dia bisa menyembelih 30 ekor dalam 1 jam. Dengan hitungan 1 jam itu, satu kali nyembelih itu 2 menit. Nah, kalau kita juleha udah kita hitung. Jadi kalau ada pelaku usaha luar negeri yang misalnya dia 1 jam nyembelihnya 200 ekor, julehanya cuma 2, pasti kita akan tolak. Kan itu nggak sesuai dengan analisis beban kerjanya. Gitu. Nah, penyelia halal kita lagi dalam proses itu, Bu Fiskia. Jadi kita hitung berapa sih untuk analisis beban kerjanya. Karena nggak mungkin kan perusahaan besar cuma satu.
pasti harus lebih dari satu. Itu ya. Berarti untuk hitungannya itu belum ada yang pasti gitu ya. Belum, Misal belum. satu penyelia harus berapa produk gitu. Iya, belum. Ya. Terima kasih Ibu. Baik yang pelaku usaha menengah besar atau mau UMK satu, kalau ke UMK kebalik satu penyelia untuk berapa UMK, kalau pelaku usaha menengah besar dibalik satu perusahaan punya berapa penyelia. Itu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Dalam proses Mbak ya. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Ibu Rabiatul Adawiyah, silakan. Baik, izin Bu bertanya, saya ada punya 2 pertanyaan. Mohon Yang maaf Ibu, pertama, suaranya kecil Ibu. oke, Suaranya suara saya, sayup-sayup tak sampai. suara saya sudah terdengar Bu. Terdengar tapi kecil Ibu. Oke. Yang pertama pertanyaannya itu adalah terkait dengan surat konsistensi kehalalan produk minimal pada pemeriksaan implementasi SJPH 1 kali 4 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran penyelia halal terhadap surat tersebut. Apakah penyelia yang mengupload ke SJPH atau seperti apa? Jadi peran penyelia halal terhadap surat konsistensi kehalalan produk itu seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin bisa disampaikan Bu bagaimana mekanismenya untuk penyelia halal itu terus memastikan bahwa ketika pelaku usaha itu sudah mendapatkan sertifikat halal, produk-produk dari PU tersebut itu tidak ada kontaminasi atau tidak ada penambahan bahan lain selain dari yang pernah diaudit. Nah, tadi disampaikan dilakukan pengawasan setiap hari. Nah, apakah memang setiap hari datang ke tempat, apalagi jika penyelianya itu adalah orang yang di luar pelaku usaha, jadi bukan pelaku usaha penyelianya. Jadi apakah harus datang setiap hari, kemudian mengawasi dari mulai pembuatan produk sampai dengan transportasinya, atau seperti apa? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Rabiatul Adawiyah, Rabiatul. kenapa jadi Rami? Ya, terima kasih. Ya, jadi implementasi SCP kan memang amanat dari PP 42 ya. Itu di 2024. Jadi karena masa berlaku sertifikat halal ini nggak ada masa berlakunya. Nah, bagaimana kita menjamin bahwa dia konsisten nih? Ya, makanya dilakukan pemeriksaan implementasi SCPH. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka akan mendapatkan surat keterangan konsistensi. Nah itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, yang saat ini dalam proses eh, pembahasan. Bagaimana nanti mekanismenya, apakah seperti pendaftaran awal atau seperti pada saat kita pembaharuan sertifikat atau bagaimana ini dalam proses pembahasan terkait dengan implementasi SCPH. Kemudian yang kedua, iya, kalau kita sesuai dengan SKKNI memang harusnya namanya melakukan pemeriksaan pengawasan proses produk halal. Ya selama dia produksi maka dia harus mengawasin. Nah, yang menjadi kendala apabila misalnya pelaku usahanya UMK kemudian penyelia halalnya dari ormas atau dari perguruan tinggi atau dengan fasilitasi yang lain. Nah, ini dia akan datang berapa lama walaupun seharusnya wajibnya itu memang dia harus datang setiap hari. Karena kan kita tidak menjamin, misalnya nih Bu Rabiatul misalnya di PU itu dari luar, kemudian di hire sama PU itu atau mungkin dari fasilitasi. Kemudian Ibu balik kanan nih, terus ada kontaminasi. Yang disalahkan pasti siapa? Penyelia halal kan? Pada saat itu penyelia halalnya kemana? Pada saat itu eh, dia mengawasin enggak nih proses produk halalnya. Nah, itu. Jadi memang seharusnya ya setiap hari. Karena kalau pelaku usaha menengah besar aja dia memang pegawainya ya. Nah, apalagi dia di situ, maka dia juga harus setiap hari untuk melakukan itu. Nah, mekanisme ini yang perlu diatur di kita. Bagaimana yang dengan fasilitasi ini, apakah ada inian misalnya pagi datang atau siang datang atau mana itu yang belum diatur sama kita. Itu Bu. Terima kasih Oke. masukannya juga. Jadi saya bisa mengingatkan deputi pembinaan Sumber daya, Bu.
ini. Iya. Baik, baik. Mungkin penyelia halal itu adalah memang miliknya PU ya Bu ya. PU, Jadi iya. memang wajib dari perusahaan itu. Gitu. Tadi ada case memang yang dari luar, tapi itu kan harus digantikan gitu ya. Iya, betul. Itu hanya Baik. untuk UMK. Untuk Ya, UMK itu untuk yang reguler Bu ya. Hmm. ya self declare. Untuk yang self declare dan reguler juga sih Mbak, itu yang belum diatur. Itu bagaimana? Ya, Ya. baik. Berikutnya Ibu Lisna apa Lisma ya? Lisna. Silakan Ibu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Evi. Salam. Izin bertanya ya Bu, perkenalkan sebelumnya saya Lisna dari Cirebon, Jawa Barat Bu. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, untuk jasa pendistribusian dan repacking Bu. Ini repacking dan distribusi ke rumah sakit, itu daging dan bahan makanan ya Bu ya. Apakah perlu sertifikat halal Bu jika distributornya itu mengambil dari RPA atau RPU yang sudah memiliki sertifikat halal? Itu yang pertama. Yang kedua, dari paparan Ibu tadi itu untuk sertifikat halal itu kan berlaku untuk selamanya ya Bu ya, selama bahan makanan dan produknya itu tidak ada perubahan. Itu berlaku juga untuk yang reguler karena saya pernah dengar informasi untuk reguler itu sertifikatnya hanya berlaku 4 atau 5 tahun gitu ya Bu ya. Yang kedua, lalu yang ketiga untuk ini sertifikat penyelia uji kompetensi itu apakah ada masa berlakunya Ibu? Cukup sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung ya Mbak Rahma ya. Yang pertama jasa distribusi ya, yang ngambil dari RPH. Pertanyaannya saya balik. Yang distribusi pihak ketiga kan bukan dari RPH-nya? Iya betul Bu. Jadi dia pihak ketiga repacking juga, distribusi repacking ke rumah sakit gitu Bu. Ya, berarti dia ngambil daging dari RPH, kemudian di repacking, kemudian didistribusi. Ya, Iya betul. betul. Berarti itu Betul. 2 sertifikat itu Mbak. Sertifikat pengemasan, jasa pengemasan, dan sertifikat jasa distribusi. Ada 2 sertifikat itu. Ya, tidak tidak termasuk sertifikatnya si RPA RPU. Jadi tetap harus melakukan pendaftaran untuk 2 jasanya, jasa pengemasan dan jasa distribusi. Itu 2 Mbak. Nah, nanti kalau di kalau di kalau di makanan minuman kan jelas ya, daftar bahan pasti bahannya yang dituliskan. Nah, kalau untuk yang didistribusi atau di pengemasan, nanti beda lagi di situ disebutkan untuk pengemasan bahan pengemasnya apa, alatnya apa, kemudian termasuk cleaning agentnya apa, terus itu dituliskan semuanya. Jadi kalau untuk jasa yang dimaksud Bu Lisna itu bukan termasuk yang RPH RPU, kecuali yang mendistribusi itu adalah mobilnya si RPH RPU. Kalau itu mobilnya dari pihak ketiga yang mau didistribusi ke rumah sakit, berarti dia, Bu Lisna ini mengajukan dua jasa, jasa pengemasan sama jasa distribusi. Jadi ada 2 sertifikat itu Bu Lisna. Ada jasa pengemasan dan jasa pendistribusian. Kalau misalnya ada penyimpanan juga, misalnya ada penyimpanan dari tempat lain, misalnya punya gudang, nah itu jasanya namanya jasa penyimpanan. Itu, Bu Lisna. Jadi 2 ya, 2 jasa pengemasan dan jasa pendistribusian. Itu yang diajukan. Sudah cukup jelas? Kemudian terkait dengan apa tadi? Masa berlaku untuk sertifikat halal. Semuanya sama, tidak ada masa berlakunya. Berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan maupun PPA. Mau itu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, produk barang gunaan, jasa, ada 7 jasa penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian, semua masa berlakunya sama. Ya, kecuali ada perubahan komposisi bahan dan PPH. Misalnya nih di jasa distribusi itu misalnya nambah truk distribusinya. Misalnya yang didaftarkan tadinya misalnya 10 truk. Kemudian ada pengembangan lagi. Jadi misalnya jadi 20 truk. Maka dia ada pengembangan. Jadi pengajuan pembaharuan sertifikat. Itu ya, Bu Lisna. Sudah Baik, cukup? Sudah dijawab semua belum? Yang satu lagi. untuk Mana? sertifikat uji kompetensi itu apakah Oh, ada masa? Nah, kalau sertifikat pelatihan tidak ada masanya. Kalau sertifikat kompetensi ada masanya. Nanti bisa ditanyakan ke Mbak Rahma nih, masanya berapa tahun? Kalau nggak salah 3 tahun ya. Baik, Bu. Kompetensi ya, dari 3 tahun Ibu. BNSP. Terima kasih, Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Ya. Lisna. Ya, silakan Mbak Rahma. Baik, terima kasih Bu Lisna. Semoga terjawab ya, menjawab semua pertanyaannya. Berikutnya satu lagi nih, Ibu dari Pak Suwandi Ongko. Silakan Pak. Suaranya nggak masuk Pak. Masih di mute atau Mbak? Suaranya? Tidak di mute tapi nggak masuk Pak suaranya. Mungkin nggak usah pakai headset Pak. Iya, langsung aja Pak. Bisa dengar suara saya? Sudah Pak. Oke. Pertanyaan saya ada, misalkan di satu lokasi dengan perusahaan yang sama, dengan rantai produksi yang sama, dan ternyata kapasitasnya meningkat, dan ternyata harus ada lokasi baru dengan proses yang sama dan perusahaan yang sama. Jadi hanya lokasinya aja jadi 2 gitu. Apakah itu bisa dipakai hanya satu sertifikat saja? Atau harus pengajuan untuk lokasi baru lagi? Nah, yang kedua, di sini produk kami ada 2, yaitu minyak dan serbuk. Dua-duanya itu nah, hasil akhir mungkin kita distribusikan lagi, dan hasil akhir yang bayar kita beli kita nggak tahu itu jadi apa, bisa banyak gitu. Nah, apakah 2 produk ini masing-masing sertifikatnya atau cuma satu sertifikatnya aja kita cantumkan semua turunannya? Itu aja Bu, dari saya. Baik, terima kasih. Berarti lokasi ya Pak, karena kapasitasnya penuh, mendirikan ini lagi. Ya, itu masuk ke pengembangan Pak, jadi pengajuan sertifikat lagi. Tapi nomornya masih tetap hanya nanti pengajuan, berarti ada pengembangan di lokasi yang lain. Berarti ada perubahan, yaitu Bapak masuk ke kategori perubahan PPH. Ya, perubahan PPH. Jadi itu masuk ke pengembangan. Kemudian jadi mengajukan sertifikat untuk pengembangannya ya Pak. Kemudian yang kedua terkait misalnya produknya minyak dan serbuk. Serbuknya ini serbuk apa Pak? Jenis produknya Serbuk, sama nggak? Kategorinya sama eh, nggak? Di KMA-nya kategorinya sama nggak? dia asalnya sama dari satu bahan, cuma hasilnya ada 2, satu menghasilkan minyak, satu hasil produk sampingnya itu lebih ke biasanya dipakai serbuk, sisa pengolahannya itu dipakai ke pupuk. Oh, serbuknya ke situ. Bisa sih Pak jadikan satu Pak. Bisa jadi Kita satu. jadikan satu. Ya. Oke. Nanti Bapak jelasnya ke konsultasi ke PTSP ya Pak. Oke, baik. Ya. 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 Bisa jadi Terima kasih, satu. Bu. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin satu lagi Bu dari kolom chat dari Ibu Regilza untuk menu MBG. Nah, biasanya menu MBG ini disusun secara dinamis dan variatif serta dapat berubah setiap hari maupun setiap minggu tanpa pola pengulangan yang tetap gitu Bu. Nah, sehubungan hal tersebut, apakah menu itu tetap harus dicantumkan semuanya secara rinci? Atau mungkin ada ketentuan lain? Baik, terima kasih. MBG ya. Jadi kan ada namanya siklus menu ya. Betul nggak? Kalau saya dulu pernah belajar waktu saya ngurusin catering haji itu ada namanya siklus menu. Ya. Nah, siklus menu itu kan bisa dibuat siklus 5 hari, siklus 1 minggu, siklus 10 hari,
Nah, nanti akan berulangnya ketemu lagi di menu. Nah, siklus menunya itu juga harus diinikan semuanya. Nah, kalau misalnya ada menu yang nggak sesuai dengan siklus menunya, nggak sesuai dengan itu berarti ada pembaharuan sertifikat. Jadi lebih baik seluruh siklus menunya itu dibuat. Jadi lebih gampang untuk bisa ngurus sertifikasi halalnya. Iya, kalau MBG ini kan pasti ada perubahan, ada perubahan. Nah, makanya dibikin siklus menunya. Siklus menunya dibikin. Itu ya. Jadi siklus menunya dibuat untuk 1 hari atau siklus menunya per per 1 minggu atau ini pokoknya dituliskan aja siklus menunya. Itu ya. Tuh, Mbak Rahma. Baik, mungkin satu lagi Bu dari Bu Ramadhani Putri, ini di slide 19 tadi sebutkan bahan yang berasal dari tumbuhan dasarnya halal, kecuali yang bisa memabukkan. Pertanyaannya kalau untuk ganja itu jadi tidak termasuk halal kah atau bagaimana? Kalau Mungkin ganja nanti jelas sesi itu memabukkan ya. ya Iya. Jadi yang memabukkan nanti belajar sama Mbak Rahma nih di pengetahuan bahan ya nanti ya sama instruktur nih. Iya kalau ganja memabukkan jadi nggak boleh ya. Jadi semua tumbuhan itu pada dasarnya halal. Tapi kalau yang memabukkan, yang beracun, nah itu tidak boleh. Itu termasuk tidak halal kayak ganja misalnya. Itu jelas tidak halal karena dia membuat kita fly ya. Atau misalnya ikan yang beracun tuh ikan apa tuh ikan buntal ya. Nah itu juga kan beracun. Nah itu tidak boleh juga gitu. Atau misalnya bahan kimia dari penambangan atau apa gitu. Misalnya bahannya kayak borak. Nah borak juga kan nggak boleh. Itu kan membahayakan. Itu juga termasuk tidak halal. Itu nanti belajar sama Mbak Rama nih, instrukturnya. Lebih terkait mana yang memabukkan, mana yang tidak. Tuh. Terima kasih ya. ya ada sesinya setelah ini Bu, ada konsep halal haram dari Ustadz, dari apa Pak Kiai. Baik, mungkin Ibu sudah waktu kita udah berakhir. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya pikir ini tadi udah beberapa kali dijelaskan seperti misalnya varian suatu produk itu kan masuk dalam satu sertifikat dimasukkan begitu ya. Mungkin ini materinya lebih bisa terjawab nanti di materi teknis gitu pertanyaannya. Dan nanti Ibu yang belum terjawab nanti bisa ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya ke pemateri berikutnya khususnya di materi-materi teknis setelah konsep halal haram gitu. Baik Ibu, mungkin materi kita atau sesi kita sudah berakhir. Kiranya Ibu bisa memberikan closing statement Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rahma, Bapak dan Ibu penyelia halal ya. Jadi Bapak dan Ibu harus memahami semua regulasi yang terkait dengan jaminan produk halal. Bapak dan Ibu juga harus memahami terkait jenis-jenis produk mana yang wajib bersertifikat halal dan mana yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf atas segala kehilafan selama proses belajar ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses semuanya dan bisa lulus dalam pelatihan ini. Mungkin kalau yang uji kompetensi juga bisa dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.